Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Aden Rizky. Bertemu lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang materi otomotif yang berkaitan dengan suatu kendaraan atau komponen kendaraan, yaitu ban. Langsung saja ya ke topik dari pembahasan pada sore ini. Oke. Ban adalah bagian atau salah satu komponen dari kendaraan darat yang digunakan untuk mengurangi getaran yang disebabkan ketidakteraturan permukaan jalan, melindungi roda dari aus dan kerusakan. Ya, tentu tidak asing ya bagi teman-teman untuk komponen yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari dari teman-teman pasti sudah pernah menjumpai dan mungkin sudah sering memegang itu ban. Pada umumnya fungsi ban itu ada 4 fungsi utama. Yang pertama adalah kemampuan dorong Yang pertama adalah kemampuan dibebani. Ya, walaupun ban itu untuk konstruksinya itu lunak, ban cukup kuat untuk menampung beban sampai puluhan kilo, bahkan ratusan kilo, bahkan mungkin bukan tidak mungkin lagi bisa kuat mengangkat beban sampai ratusan ton ya. Contohnya di alat berat itu bisa lebih puluhan ton menopang. Yang kedua adalah kemampuan dorong dan rem. Ya, yang ketiga berbelok dan kestabilan. Ya, ban sendiri ya berfungsi untuk menstabilkan kendaraan ya dengan cara wheel alignment. Kemudian yang keempat adalah sebagai meredam getaran atau suspensi ya. Untuk slide selanjutnya, tipe ban tubeless. Ban pada umumnya terbagi menjadi beberapa tipe ya. Yang pertama adalah ban tubeless dan yang kedua adalah ban tub biasa. Untuk tipe ban tubeless, biasanya di bagian dalam ban luarnya ada selapis karet yang fungsinya sama dengan ban dalam. Dilarang keras menggunakan ban dalam karena akan menghilangkan fungsi tubelessnya jika tertusuk paku tidak langsung bocor. Digunakan dengan memakai pentil. Ya, ciri-cirinya itu pentil tubeless dan ganti pentil tubeless setiap mengganti ban luarnya. Cacat pada rim akan menyebabkan angin ban berkurang dengan cepat. Oleh karena itu, gunakan pada pelek yang kondisinya bagus. Ya. Jadi kalau kondisi peleknya itu rusak, itu walaupun bannya dalam keadaan bagus, bocor untuk rodanya itu ya. Kemudian pada waktu pemasangan, hati-hati jangan sampai bagian bed robek atau cacat. Dilarang keras pada saat pasang menggunakan oli, tapi gunakan air sabun batangan atau lubrikan khusus untuk ban tubeless. Pasti banyak dijumpai ya di pinggir-pinggir jalan itu untuk pemasangan ban tubeless itu banyak salah kaprah menggunakan oli, apalagi oli bekas ya. Lanjut, untuk tipe yang kedua adalah tipe ban tub. Tipe ban tub pada umumnya ban yang memakai ban dalam.
berbeda dengan ban tubeless ya teman-teman. Ban tub ini di dalamnya harus memakai ban dalam. Jika tertusuk paku langsung bocor. Jika ringnya sedikit bocor, tetap masih bisa dipakai. Dalam pemasangan harus hati-hati untuk menghindari terjepitnya kotoran atau benda asing lainnya antara ban dalam dan ban luar. Hati-hati waktu pemasangan ban dalam ke ban luar. Jangan sampai ban dalamnya melipat karena akan cepat bocor. Kemudian nih, di dalam ban ada penulisan atau kode-kode yang tertulis atau yang tertera pada ban. Di kode-kode pada ban tidak sembarang asal tulis, mempunyai arti. Nah, berikut arti dari kode-kode pada ban berikut ini. Seperti pada contoh di layar ya, teman-teman. Ini ada 185 garing 80 R 1491 S S248. Di sini keterangannya, teman-teman bisa lihat. Untuk 185 adalah lebar penampang atau biasa dikenal dengan ya tapak bannya ya, lebar tapak bannya. Ini dalam satuan milimeter. Untuk yang ini 80 adalah menandai aspek rasio. Aspek rasio ini adalah presentase dari tapak ban dengan tinggi dari ban tersebut. Ya. Kemudian R adalah struktur radial, kemudian 14 adalah diameter peleknya dalam satuan inci ya. Untuk yang 91 adalah indeks bebannya. Indeks beban ini menunjukkan bahwa beban maksimal dari ban yang bisa di dari beban maksimal yang bisa dibebankan pada ban tersebut ya. Ini indeks ini ada ukurannya ya untuk standarnya. Kemudian yang S adalah batas kecepatan. Untuk kode dari batas kecepatan. Nanti di sini juga bisa dilihat di tabel dari batas kecepatan yang sudah dikeluarkan oleh otomotif atau lembaga yang berkaitan ya, seperti dealer atau brand masing-masing ya. Kemudian ada S248 adalah kode paten. Kemudian ini sama ya untuk penulisan ukuran. Ini untuk dalam satuan inci. Kalau tadi teman-teman ya bisa dilihat itu tadi ukuran ban atau kode menggunakan satuan mili. Ini sama ya, 31 tinggi ban, kemudian 10,50 adalah lebar penampang, kemudian R adalah tipe bannya radial, 15 adalah rim diameternya, terus 6 adalah play rating, terus D691 pattern, dan AT All-Terrain. Lanjut. Ya, seperti yang tadi ya. Ini adalah untuk indeks beban dan simbol kecepatan. Ini ya, untuk indeks beban ini bisa teman lihat 85. 85 itu untuk tabel indeks bebannya itu ada di sini. Berarti beban maksimal yang mampu ditopang oleh ban itu adalah 515 kilo. Kemudian untuk simbol kecepatan pada kode ban ini contohnya adalah H. H di sini di tabel simbol kecepatan mempunyai nilai
210 km per jam. Artinya, ban yang digunakan mempunyai simbol kecepatan H bisa digunakan maksimal kecepatan suatu kendaraan pada 200 km per jam. Disarankan ya, walaupun di sini untuk simbol kecepatannya mencapai 210 km per jam atau indeks bebannya itu 85 ya, berarti memang 515 kg, disarankan untuk beban yang ditopang itu ya di bawahnya lah 515, terus untuk kecepatan batas maksimalnya ya di bawahnya dari 210 km. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan aja, untuk safety ya teman-teman. Ini tadi ada di kode ban itu ada aspek rasio ya. Aspek rasio ini ya didapat dari tinggi penampang bagi lebar penampang. Ya, seperti contohnya seperti ini. Untuk ukuran ban 175 per 65 R13. Tinggi penampangnya 114, lebar penampangnya 175 mm. Ya ini aspek rasionya 65, ini 114 itu didapat dari mana? Ya dari penghitungan ini. Ketemu 114. Aspek rasionya 65%. Kemudian ini saya mencoba identifikasi kode atau identifikasi ban pada kendaraan saya ya. Ini ada motor Beat. Saya menggunakan ban merek IRC. Nah, ini tertera kode bannya 80 per 90 strip 14 MC kemudian 40 P. Artinya apa sih ini? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ini untuk 80 adalah section wide atau lebar ban atau lebar tapak ban ya. 80 mm dalam satuan milimeter ya. Untuk 90-nya adalah aspek rasionya 90%. Jadi untuk tinggi ban ini adalah seperti dari tadi ya, maksudnya penjelasan yang sebelumnya untuk aspek rasio atau tinggi ban bisa ditemukan dari ini 90% ya, dari penghitungan yang tadi sesuai rumus. Jadi untuk tinggi bannya adalah 72 mm, 90 kali 80 bagi 100, 72 mm. Kemudian untuk yang 14 ini adalah untuk diameter rimnya ya, diameter velg 14 inci. Kemudian ini MC ini adalah tipe kompon ban. Nanti ada M, ada C, terus M soft, C hard, terus MC ini sedang ya, artinya ban ini sedang komponnya. Ini untuk teman-teman perhatikan juga nih 14 inci, jangan sampai rimnya itu menggunakan ring 17, diameter 17, tapi menggunakan ban yang 14. Nah, nanti kan tidak masuk. Atau sebaliknya dari velg 14 menggunakan ban yang 17 masuk, cuman kegedean. Nah, gitu.
teman-teman harus perhatikan ya untuk kode bannya. Kemudian ada 40 dan P. 40 ini adalah indeks beban, yang kemudian adalah P adalah untuk batas kecepatan. Sesuai tabel ya, teman-teman bisa lihat di tabel-tabel indeks beban atau indeks batas kecepatan ya. Bisa searching ya di search engine untuk indeks beban dan batas kecepatan. Untuk 40 ini indeks beban maksimal yang mampu ditopang oleh ban ini, motor Beat ini, IRC ya, itu 140 kilo. Dan batas kecepatannya adalah di P yang mempunyai nilai 150 km per jam. Nah, teman-teman harus perhatikan ini. Jangan sampai beban yang diberikan oleh kita atau pengendara itu melebihi dari apa yang sudah tertera di sini. Untuk amannya, teman-teman harus gunakan beban atau batas kecepatannya di bawah ini ya, biar safety dalam berkendara ya. Kemudian ban dari motor saya bisa dilihat kondisinya masih bagus ya, walaupun kotor ya. Kondisi treadnya masih bagus, tinggi, masih tebal ya, kondisinya masih aman untuk dipakai. Kemudian ini teman-teman bisa lihat, ini adalah kode produksi ban ya. Ini ada, berarti tahun produksinya ada di tahun 2018. Ya, teman-teman harus perhatikan ini sebelum beli ban. Untuk ban masa pemakaian maksimalnya adalah 3-5 tahun ya. Jadi kalau sudah expire, mending jangan dibeli karena kualitas ban sudah menurun ya. Sekian penjelasan dari saya, ulasan dari saya ya mengenai ban. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.